melaksanakan pembekalan. Terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir di pembukaan tadi. Saya Bu, kemarin ada dari SD, Bapak Ibu tentang pembimbingan. Tapi kalau menurut saya pembimbingan itu layak. Saya ulang, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang hadir di pembukaan ini dari PGSD, dari Pendidikan Matematika dan Pendidikan Fisika. Sengaja kami mengundang Bapak Ibu semua supaya kita sama-sama tahu bahwa di prodi kita itu sudah senantiasa berorientasi, kurikulum kita sudah senantiasa berorientasi pada MBKM. Dan untuk memenuhi tuntutan IKU 2, salah satu program kita yang jalan adalah asistensi mengajar. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat di SK-kan, karena ini masih sedikit mahasiswa yang diikutkan, belum semua Bapak Ibu dosen menjadi pembimbing. Jadi kita rolling. Ini kan akan berjalan secara terus-menerus. Untuk tahun ini kita ambil beberapa saja dosen pembimbing dari program studi masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat di SK-kan, sudah bisa keluar dari ruangan ini. Jadi bukan mengusir Bapak Ibu, bukan mengusir, tapi sudah, kalau misalnya ada kegiatan yang lain boleh keluar. Kalau tidak ada kegiatan boleh ikut pembekalan. Berikutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya ingin menyampaikan bahwa pembekalan kita ini masing-masing punya ruangan. Jadi bukan di ruangan ini. Nah, khusus untuk room ini digunakan oleh program studi pendidikan fisika. Kemudian ruangan untuk program studi pendidikan matematika akan dikirimkan oleh Pak Sekretaris Prodi, Pak Maruf, SPD, MPD. Barangkali sudah ada grupnya Bapak Ibu ya, nanti bisa keluar dari sini baru masuk di ruangan yang di-share oleh Pak Maruf. Kemudian untuk PGSD, linknya nanti masuk kembali di sini di jam 13.30. Ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD yang menjadi mitra kami di PGSD, nanti bisa masuk di link ini juga pada jam 13.30. Bapak Ibu dosen pembimbing yang sudah di SK-kan juga masuk, dan adik-adik mahasiswa dari PGSD juga bisa masuk nanti di jam 13.30. Kami tetap menunggu nanti di situ Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Di link yang sama ya Bu Dr. Nurlina ya? Di link yang sama Pak. Iya. Saya kira itu ada Pak Ketua LP2I. Terima kasih banyak Pak Ketua sudah hadir di pembekalan ini. Ya. Kalau begitu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, jadi menegaskan kembali ya, khusus untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, Mitra Prodi PGSD, beserta guru pamung yang di SK-kan masing-masing sekolah. Dan insya Allah kita pertemuan nanti di pukul 13.30 ya. Adik-adik mahasiswa juga yang dinyatakan lolos, itu juga jangan lupa karena ini bersifat wajib. Yang tidak ikut berarti tidak bersedia untuk, yang tidak ikut pembekalan maksud saya, berarti kita nyatakan tidak bersedia untuk melanjutkan program asistensi mengajar ini. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf Ibu bisa saya foto sedikit. Adik-adik mahasiswa khusus untuk PGSD jangan pernah mati handphonenya, jangan sampai ada informasi-informasi yang kami sampaikan lalu terlewatkan. Kita pertemuan nanti yang akan dipandu kembali oleh Bu Dr. Nurlina juga selaku penanggung jawab COE PGSD untuk pelannya pembekalan khusus di PGSD. Jadi kita pertemuan nanti kepala sekolah, guru pamung, dosen pembimbing dan mahasiswa untuk PGSD. Tetap di link Zoom ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kaprodi PGSD. Mungkin ada penyampaian dari Pak Kaprodi Matematika. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nurlina, Bapak, ya, di Prodi Matematika kita juga sudah menyiapkan room tersendiri untuk lanjutan dari pertemuan ini. Schedule-nya sebenarnya jam 10.
Tapi karena sekarang sudah lewat jam 10, kita menyesuaikan saja waktu karena Zoom meeting roomnya sudah disiapkan dan khususnya bagi Ibu Pamong, guru Pamong, kemudian dosen pembimbing dan anak-anak mahasiswa matematika yang masih ada di room ini agar segera menyesuaikan, segera memasuki link yang sudah disiapkan oleh panitia supaya kegiatan kita bisa segera terlaksana, kita tuntaskan seefektif mungkin dengan waktu yang ada, mudah-mudahan bisa tuntas sebelum kita salat duhur. Saya kira itu, Ibu Lina. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya izin leave dari ruangan ini, Pak Alim Bahri. Kami akan melanjutkan kegiatan di room baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin ya, Bu Dr. Nurlina. Kita teman dosen PGSD juga boleh melanjutkan aktivitasnya yang lain sambil menunggu waktu nanti di pukul 13. Terima kasih. Ibu Kepala Sekolah dari SD Al-Abrab, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Nanti kita bergabung di 13.30. Bapak Ibu SD Pertiwi Kota Makassar, SD Negeri Rapokaling, SD Impres Andi Tondok. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Siap Ibu, insya Allah. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memulai pembekalan yang ada di program studi pendidikan fisika. Saya mau absen dulu. Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Rahma sudah bergabung. Siap Bu, sudah bergabung. Jadi, Bapak Ibu adik-adik mahasiswa yang akan membekali kita nanti di sesi pembekalan khusus untuk program studi pendidikan fisika adalah Ibu Dr. Rahmawati, SPD, MPD. Berikutnya, mudah-mudahan tim MBKM semua hadir di sini. Bapak Ibu dosen yang masih sempat bergabung, silahkan supaya kita bisa sama-sama tahu seperti apa sih asistensi mengajar itu. Nanti juga mohon diisi absennya Bapak Ibu dosennya. Kemudian Ibu Guru Pamong, Bu Erni Handayani, mudah-mudahan masih ada dari Seman Bulukumba. Masih ada, saya masih. Baik, terima kasih. Ini Ibu Kepala Sekolah yang merangkap sebagai Guru Pamong, Bapak Ibu, karena kebetulan di Seman 17 Seman 17 Bulukumba itu guru fisikanya adalah kepala sekolahnya sendiri, sehingga beliau meng-SK-kan dirinya sendiri sebagai Guru Pamong. Terima kasih banyak Bu Kepsek. Oke, siap-siap. Setiap kegiatan-kegiatannya fisika. Kemudian saya ingin mengabsen mahasiswa yang ikut program asistensi mengajar. Cindy, sudah hadir Cindy? Iya, Bu. Baik. Nur Cahya? Iya, Bu. Oke, diaktifkan saja kameranya. Kemudian siapa? Anissa. Ada Anissa? Iya, Bu, hadir Bunda. Oke. Anissa, Cahya, sama Cindy bisa aktifkan kameranya. Coba angkat tangan yang sekaligus ini saya perkenalkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru Pamong dengan mahasiswanya. Anissa yang mana?
Anissa? Saya, Bunda. Coba angkat tangannya. Ya, Anissa ya. Kemudian Cindy? Iya, Bunda, saya. Diaktifkan kameranya. Cindy. Kemudian Nur Cahya? Saya, Bunda. Oke, Nur Cahya. Jadi Anissa, Nur Cahya, Cindy, nanti kita akan mengikuti program asistensi mengajar di sekolahnya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Erni Handayani, SPD, MPD. Sekaligus beliau menjadi guru pamongnya kita nanti di sana. Seperti apa sih nanti pelaksanaannya di sana? Nanti akan dipandu oleh Ibu Dr. Rahma. Kemudian hari Sabtu itu kita akan melaksanakan serah terima. Jadi kembali nanti kita akan bertemu lagi dengan Ibu Erni Handayani, SPD, MPD, selaku kepala sekolah maupun selaku guru pamong. Gitu ya. Apakah pelaksanaannya virtual atau tidak? Nanti Bu Erni yang nanti mahasiswa berkonsultasi sama Bu Erni. Gitu ya. Jadi setelah hari Sabtu Prodi Pendidikan Fisika dalam hal ini adalah Kaprodi akan menyerahkan mahasiswanya ke sekolahnya Ibu Erni, nanti beraktivitas di sana kurang lebih 3 bulan. Jadi kita mulai setelah Lebaran, nanti konsultasi dengan Ibu Erni apakah waktunya ataukah harinya nanti berkonsultasi saja. Yang jelas kami sudah menyerahkan mahasiswa kami kepada Ibu, nanti dikontrol oleh dosen pembimbingnya. Seperti itu. Oke, bisa mungkin kita mulai ya. Jadi saya ingin sebelum Bu Dr. Rahma masuk di pembekalannya, saya ingin menampilkan satu kali lagi bahwa di Prodi Pendidikan Fisika itu kita memiliki buku panduan program asistensi mengajar. Ibu dosen yang masih bergabung, terima kasih. Ini saya perlihatkan. Bentar. Ini saya perlihatkan bahwa di prodi kita itu sudah memiliki buku panduan asistensi mengajar, program KSKI MBKM. Ini diadaptasi dari kementerian, buku panduan yang disusun oleh kementerian khususnya MBKM, kemudian diturunkan ke universitas. Universitas itu buku panduannya sudah jadi namun dia bersifat umum. Nah, kita di program studi pendidikan fisika membuatnya secara detail, secara khusus oleh tim MBKM. Tim MBKM itu ada mudah-mudahan semua bergabung di sini ya. Ada Bu Dr. Rama, ada Bu Rizka, ada Bu Dewi, ada Pak Dian, ada Pak Ma'ruf yang sementara di UPI mudah-mudahan sudah bergabung. Kemudian Ibu Dila, Ibu Asmi, mudah-mudahan sudah bergabung semua. Nah inilah jadinya, kita punya buku panduan asistensi mengajar Bapak Ibu. Ada kata pengantarnya, kemudian sudah ada sudah memiliki 8 bab lengkap dengan penutupnya. Nah ini pendahuluannya Bapak Ibu. Sekaligus ini kembali saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu dosennya yang baru bergabung. Jadi sebenarnya MBKM itu kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan baik di Hotel Kontal maupun di Hotel Remsi. Kemarin kita menghadirkan stakeholder. Kita sudah menyusun dokumen kurikulum yang senantiasa berorientasi pada MBKM. Nah, salah satu tuntutan untuk memenuhi IKU 2 itu mahasiswa berkegiatan di luar kampus adalah asistensi mengajar. Ya. Nah, inilah asistensi mengajar kita buat buku panduannya karena tidak sama lagi dengan pada saat kita PPL, pada saat kita magang, pada saat kita PLP, tidak sama lagi. Ini ada SKS-nya yang harus ditempuh 20 sampai 40 SKS, adik-adik mahasiswa ya. Nah, khusus untuk asistensi mengajar yang ada di program studi pendidikan fisika itu mata kuliahnya ada 6,
SKS-nya ada 14 SKS. Apa itu dan seperti apa nanti tagihannya nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rahma. Nah, untuk MBKM, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, ini ya, karena kita memilih sistem non-blok, berarti kita melaksanakan kegiatan di luar kampus, khususnya mahasiswa itu dan dosen, berada di semester ini. Semester 5, semester 6, semester 7. Khusus untuk asistensi mengajar, dia berada di semester 5. Jadi, itulah dasarnya kenapa kami menyeleksi mahasiswa yang ada di semester 4 sekarang. Karena yang akan memprogramkan nanti asistensi mengajar adalah mahasiswa semester 4 sekarang yang akan masuk di semester 5. Makanya terseleksilah Cahya, Cindy, dan Anissa. Jadi nanti Cindy, Anissa, Cahya tidak perlu lagi program semua mata kuliah yang selama ini diprogram oleh teman-temannya. Tetapi hanya memprogram 3 mata kuliah sebagai tambahan dari asistensi mengajar ini. Paham ya? Kalau tidak paham bisa langsung dipotong. Saya ulang kembali, jadi asistensi mengajar jumlahnya 14 SKS. Supaya cukup 20 SKS, makanya nanti mahasiswa memprogram lagi hanya tiga mata kuliah supaya cukup 20 SKS. Apa itu? Terserah. Yang jelas tidak masuk mata kuliah itu di program asistensi mengajar. Bisa dipahami ya? Nah, untuk kewirausahaan, karena kita punya hibah ini ada 3 implementasinya. Yang pertama adalah asistensi mengajar, yang kedua adalah kewirausahaan, dan yang ketiga adalah pertukaran pelajar. Untuk kewirausahaan, dia berada di sini, semester 6. Ya, di semester 6. Dan sudah jalan sekarang. Ini kami sudah serahkan mahasiswa yang memprogram kewirausahaan kepada lembaga inkubator. Itu juga sudah jalan. Nanti di semester 7, mahasiswa semester 7 akan dilaksanakan lagi program yang satunya, yaitu program pertukaran pelajar. Kita sudah juga melakukan surat perjanjian kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi nanti mahasiswa mau belajar di PT perguruan tinggi mana, tinggal pilih di Google Form-nya. Gitu, ya. Dasar hukumnya ini semua tentu saja kita tidak lepas dari acuan pedoman MBKM ya. Kemudian pedoman operasional baku, kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disusun oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam hal ini adalah LP2I, bagian kurikulum universitas kita. Kemudian ada Renstra Universitas, ada surat keputusan dekan yang ditandatangani baru saja 3 minggu lalu, surat keputusan ini tentang dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum itu disusun oleh tim kami, kemudian dipalidasi oleh Ketua LP2I dan unit penjaminan mutu fakultas, kemudian disahkan oleh Bapak Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Itu ada tujuannya. Kemudian bab 2 itu ketentuan program asistensi mengajar. Ini nanti bisa kami share di grup mahasiswa, sekaligus yang ada guru pamong, ya. Tapi ini bukanlah hal yang baru untuk Ibu Erni Handayani selaku kepala sekolah dan guru pamong, karena kita sudah mensosialisasikan kemarin di sosialisasi dokumen kurikulum dan beliau hadir. Saya kira tidak perlu saya ulang ini. Kemudian disinilah mahasiswa kemarin, Cahya, Cindy dan Anissa. Disinilah kita mendaftar kemarin ya, dan di situ tersedia sekolah-sekolahnya. Ada beberapa sekolah, jadi Bapak Ibu sekolah yang menjadi mitra kami yang sudah melakukan surat perjanjian kerjasama itu ada beberapa. Ada Seman 17 Bulukumba, ada Man Nurul Ilmi Sidrap, ada Seman 5 Bone,
kemudian ada SMA Muhammadiyah 1 Makassar, kemudian ada dari Luwu 1, saya lupa SMA berapa, tetapi yang dipilih ternyata SMAN 17 Bulukumba, sehingga nanti implementasi yang pertama khusus untuk asistensi mengajar adalah SMAN 17 Bulukumba. Sekolah-sekolah lain nanti akan dibuka kembali pendaftarannya. Gitu. Kemudian ini penetapan pengalihan kredit dan pemerolehan kredit. Ini sebenarnya bisa dijelaskan kembali nanti oleh Ibu Dr. Rahma pada saat pembekalan. Jadi ini ya, mata kuliah ini semua. Ada PLP, ada micro teaching, ada PTK, ada eksperimen fisika berbasis lingkungan, ada desain praktikum fisika, dan ada instrumen non-tes. Jadi semua mata kuliah ini nanti tidak perlu lagi Cahya, Ningsi, Anissa program. Meskipun dia urutannya sekarang ada di semester 7, ada di semester 6. Tidak perlu lagi. Nilainya nanti ditabung pada saat selesai semester 6 atau pada saat selesai semester 7, nanti akan diinput saja nilainya di situ. Jadi Cahya, Ningsi, Anissa boleh program mata kuliah lain. Gitu. Ini pelaksanaannya, ini masih secara umum. Nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Rahmat dan Ibu Erni Handayani, SPD, MPD. Itu ya. Mekanismenya ini ada khusus untuk program studi, ada khusus untuk mahasiswa. Saya bacakan untuk mahasiswa saja. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Mahasiswa minimal semester 5 atau sekurang-kurangnya telah lulus 80 SKS, karena kita sudah mau masuk semester 5 berarti kita sudah melewati 4 semester. Jadi mahasiswa sekurang-kurangnya ya 80 SKS. IPK semester 4 3,00 itu sama dengan atau lebih besar dari 3. Mendapat persetujuan dosen pembimbing. Nah, tujuan kami juga mengundang Bapak Ibu dosennya tadi, saya yakin bahwa di antara dosen yang hadir tadi ada dosen pembimbing kita. Jadi nanti Cahya, Ningsi, Anissa tetap berkonsultasi dengan PA-nya. Gitu ya. Kemudian mengikuti program di luar kampus sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Ini sudah jelas. Ini kalau dia virtual berarti kita belajar secara daring. Kalau misalnya sudah bisa nanti karena ini 3 bulan, suatu saat nanti bisa luring, berarti kita melaksanakan secara luring. No problem. Segala bentuk biaya akan ditanggung oleh Prodi. Kemudian proses asistensi mengajar, ini tidak ada masalah ya. Jadi nanti ada pengkonversian nilai. Pengkonversian nilai itu nanti dilakukan sepenuhnya oleh Prodi Pendidikan Fisika. Jadi misalnya tadi instrumen non-tes diampu oleh Ibu Ana, kemudian apa tadi? Desain praktikum fisika diampu oleh Pak Edi misalnya. Nanti saya konversi saja nilainya dari situ. Tetapi yang memberikan nilai bukan lagi mereka yang mengampu selama ini. Yang memberikan nilai adalah dosen pembimbing dan guru pamong. Tinggal nanti saya atur nilainya di instrumen non-tes berapa, nilainya di desain praktikum berapa, nilainya di PTK berapa. Gitu ya. Jadi itu dilakukan sepenuhnya oleh Prodi Pendidikan Fisika. Ini yang saya maksud tadi serah terima, ini ketentuannya. Jadi insya Allah Bu Erni, Bu Kepsek, kembali kita akan ketemu nanti pada hari Sabtu untuk melakukan serah terima. Setelah serah terima, semuanya tergantung Anda dan dosen pembimbing. Silahkan berkoordinasi secara terus-menerus dan mohon dibimbing mahasiswa kami selama kurang lebih 3 bulan. Itu Bu Erni. Kemudian pelaksanaan kegiatan akademik itu nanti ini secara umum. Ini waktunya kegiatan asistensi mengajar dilaksanakan minimal 6 bulan sebenarnya, tetapi karena ini adalah hibah, tagihannya itu diminta pada bulan Oktober, sehingga mau tidak mau ya akhir bulan Oktober, sehingga mau tidak mau pertengahan bulan Oktober sudah harus selesai ini program asistensi mengajar. Makanya tidak cukup
makanya tidak cukup 20 SKS. Karena nanti setara 20 SKS kalau 6 bulan pelaksanaannya. Karena ini hanya kurang lebih 3 bulan, makanya kami turunkan menjadi 14 SKS. Itu dasarnya ya. Kemudian pelaksanaan program asistensi mengajar ini juga sudah selesai dilakukan. Ini salah satunya adalah program studi akan menugaskan dosen pembimbing asisten mengajar. Mitra satuan pendidikan akan menyediakan guru pamong. Seluruh perangkat yang terkait dengan ini sudah kami siapkan. Jadi saya pikir sudah tidak ada masalah. Oh, ini jangan lupa mahasiswa nanti selain tagihan yang diminta oleh Ibu Dr. Rahma nanti mahasiswa membuat dan mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Kalau saya biasanya mengistilahkan mahasiswa harus membuat jurnal harian. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa di kelas pada hari ini jurnalkan. Besok jurnalkan, lusa jurnalkan. Itulah yang dimaksud sebagai jurnal harian. Itu jangan lupa ya, karena di laporan nanti, di laporan hibah nanti itu semua dilampirkan. Gitu. Mahasiswa menyusun laporan data seperti apa ini nanti juga akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rahma. Tentu saja nanti mitra dalam hal ini adalah SMAN 17 Makassar, SMAN 17 Bulukumba akan menyampaikan sertifikat beserta penilaian asistensi mengajar kepada pihak program studi pendidikan fisika. Berikutnya bab 4 konversi nilai program asistensi mengajar. Ini konversinya seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi itu sepenuhnya dilakukan oleh program studi pendidikan fisika dalam hal ini Kaprodi. Jangan khawatir, insya Allah semua objektif. Ya. Kemudian ya ini juga sifatnya umum. Ini konversi nilainya. Ini tagihan-tagihannya nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Dr. Rahma. Saya kira itu ya. Jadi ini proses pembimbingan asistensi mengajar sepenuhnya dijelaskan nanti sama Ibu Dr. Rahma dan Ibu Erni. Seperti apa koordinasi yang terjalin nanti. Saya kira itu yang penting. Pedoman penulisan laporan juga harus disampaikan oleh Ibu Dr. Rahma sebentar kepada mahasiswa yang dibimbing. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Aman mahasiswa? Kalau Ibu Erni saya kira aman karena beliau sudah mengikuti kemarin di sosialisasi dan banyak bertanya. Cindy, Cahyan, Anissa, ada masalah? Tidak, Bunda. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau begitu, kalau misalnya di tengah perjalanan sebentar, sampai nanti kita melaksanakan kita melaksanakan asistensi mengajar, ada masalah, boleh berkonsultasi langsung dengan Ibu Dr. Rahma, Ibu Kepsek selaku guru pamong juga. Kalau masih terkendala, boleh konsultasi dengan saya. Nomor WA saya 24 jam. Kemudian ada juga email yang bisa kita hubungi ya, gitu. Saya pikir itu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya semua, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, semoga lancar nanti. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Dr. Rahma untuk memandu secara langsung pembekalan mahasiswa asistensi mengajar program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya tutup dulu. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaprodi. Dalam hal ini adalah Ibu Dr. Nurlina MPD atas amanah serta kesempatan yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan program pembekalan program asistensi mengajar, salah satu program MBKM yang terlaksana, yang akan kita laksanakan dalam beberapa bulan ke depan di program studi pendidikan fisika. Baik,
sebelum kita memulai proses pembekalan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kaprodi Pendidikan Fisika, yang saya hormati Ibu Erni Handayani dalam hal ini adalah selaku Kepala Sekolah SMA 17 Bulukumba, sekaligus sebagai guru pamong dalam pelaksanaan program asistensi mengajar, serta yang saya banggakan Ananda yang telah memprogramkan atau yang telah berhasil memprogramkan program asistensi mengajar untuk sesi istilahnya di sini hibah. Ini kan hibah ya, tapi nantinya akan di rolling seperti yang dijelaskan tadi oleh Kaprodi kita. Tak lupa juga mungkin di sini ada Bapak Sekretaris Prodi, barangkali sudah bergabung. Yang saya hormati juga para Ibu Bapak dosen, mudah-mudahan dosen yang mengampu mata kuliah terintegrasi dalam program asistensi mengajar ini bergabung juga. Baik, sebenarnya saya akan memberikan materi sekaitan bagaimana workshop pengembangan RPP yang berbasis PJBL dan CLB. Tetapi saya akan mendahului dengan memperkenalkan atau menegaskan kembali bagaimana gambaran program asistensi mengajar nanti yang akan kita laksanakan. Saya izin untuk share bahan presentasi, Ibu Kaprodi. Silakan, Ibu. Baik, pembekalan program asistensi mengajar KSKI MBKM ini diketuai oleh Ibu Dr. Nurlina, SSI MPD, dalam hal ini sebagai Kaprodi Pendidikan Fisika. Penanggung jawab dalam hibah program ini adalah Ibu Nur Asni, MPD. Mudah-mudahan bergabung juga dalam forum ini. Kemudian dosen pembimbing yang diamanahkan oleh Ibu Kaprodi, saya sendiri dengan guru pamong adalah Ibu Erni Handayani, sesi MPD. Kemudian di lokasinya adalah SMA Negeri 17 Bulukumba. Berdasarkan SK dan informasi yang saya terima dari Ibu Kaprodi kita, mahasiswa yang terlibat dalam hal ini adalah ada 3. Pertama yaitu Siti Nur Cahya, yang kedua itu Anissa, dan yang ketiga Cindy. Mudah-mudahan Ananda ketiga ini berkomitmen secara penuh dalam melaksanakan program asistensi mengajar sampai akhirnya nanti di tahap akhir adalah mengumpulkan laporan sekaitan serangkaian kegiatan-kegiatan dalam program asistensi mengajar yang akan dibimbing atau akan dibina oleh kami dari Prodi Pendidikan Fisika dan dari pihak Sekolah SMA Negeri Bulukumba, dalam hal ini adalah Ibu Erni Handayani. Saya ini aja ya, fix saja bahwa definisi daripada program ini sudah dijelaskan oleh Ibu Kaprodi tadi, tujuannya juga sudah ditampilkan, bentuk kegiatannya. Untuk kegiatan program ini mungkin saya sedikit bisa jelaskan bahwa bentuk kegiatan di dalam program asistensi mengajar ini yaitu menugaskan mahasiswa untuk ditempatkan di sekolah mitra, dalam hal ini adalah SMA Negeri 17 Bulukumba, dengan melaksanakan program kerja yang relevan dengan sejumlah mata kuliah selama 1 semester. Nah, seperti yang dikatakan bahwa kita ini dikejar oleh waktu, maka dipadatkan menjadi 3 bulan, ya 3 bulan untuk program asistensi mengajar. Kemudian rekognisi mata kuliah asistensi mengajar di sini saya pertegas kembali ada 6. Ada 6. Yang pertama itu adalah mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan lanjut. Yang kedua mikro teaching. Mata kuliah yang ketiga penelitian tindakan kelas. Yang keempat adalah eksperimen fisika berbasis lingkungan. Yang kelima adalah desain praktikum fisika. Dan yang keenam adalah instrumen non-test. Jadi ke-6 mata kuliah ini jumlah SKS-nya itu adalah 14.
Karena idealnya dalam satu semester, Ananda itu harus mengontrak mata kuliah atau memprogramkan mata kuliah yang setara dengan 20 SKS, maka kekurangannya Ananda tetap untuk mencukupkan hal ini adalah 20 SKS memprogram mata kuliah reguler. Ya. Adapun nantinya bagaimana program kegiatan-kegiatan kita ini nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Kemudian durasi. Nah, di durasi inilah dalam satu semester hitungannya adalah 3 bulan ya. 3 bulan itu sebenarnya kan idealnya satu semester 6 bulan ya. Karena ini itu tadi waktu yang mepet, maka kita harus padatkan pelaksanaan asistensi mengajar ini dalam beberapa tahapan, dimulai dari serah terima, kemudian pembekalan, kemudian workshopnya, ini ada workshop nanti ya, kemudian pembimbingan tentang riset. Nah, bagian daripada kegiatan asistensi mengajar itu ada nanti akan saya dan Ibu Kepala Sekolah membimbing anak-anak, mahasiswa dalam hal ini 3 orang, bagaimana tentang riset-riset khususnya dalam PTK, kemudian pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, karena ini akan mewakili dari 6 mata kuliah, sehingga setiap program, setiap kegiatan program-program yang kita laksanakan itu harus merepresentasikan dari setiap mata kuliah atau dari ke-6 mata kuliah itu. Jadi mulai dari riset PTK itu harus matang. Dalam hal ini mungkin kita akan laksanakan baik secara luring maupun daring. Terkait jadwalnya nanti saya berikan dalam bentuk file bagaimana proses pelaksanaan dan jadwal terkait program-program atau kegiatan yang akan kita lakukan. Nanti juga akan saya share kepada Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini guru Pamong. Kita akan berbagi ya Bu ya, Ibu Kepsek. Insya Allah, siap. Siap. Baik. Kemudian pembimbingan terkait pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, di sini Ananda dibekalkan bagaimana mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran, juga tentang penilaiannya ya dalam proses pembelajaran atau proses asistensi mengajar yang akan dilaksanakan di sekolah. Ini akan diarahkan ke model PJBL dan case method atau CBL atau case based learning istilahnya ya. Kemudian yang berikut jadwal pembimbingan terkait rancangan praktikum berbasis lingkungan. Jadi tetap ada program kerja kita bagaimana nantinya Ananda mampu memiliki kemampuan dalam merancang jenis-jenis praktikum yang berbasis lingkungan disesuaikan dengan kurikulum dan KD serta KI yang menjadi tuntutan pembelajaran fisika di sekolah menengah. Kemudian mengatur jadwal bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan secara penuh. Ini adalah kontrol dari guru Pamong dan dosen pembimbing. Kemudian membantu mahasiswa ketika mengalami hambatan, itu juga akan diberikan juga oleh dosen pembimbing, dan prodi memberikan penilaian kepada mahasiswa. Itu akan dilaksanakan apakah secara daring atau luring, nanti kita sesuaikan saja. Kemudian berbicara sistem penilaian ini tak kalah penting karena nanti Ananda berpikir apa sih yang akan dinilai pada saat pelaksanaan asistensi mengajar. Poin pentingnya ada 3, yaitu prestasi asistensi mengajar di mitra satuan pendidikan itu akan memiliki kontribusi nilai sebesar 50%.
kemudian penulisan laporan itu 30-50%, dan presentasi mungkin ada semacam refleksi kegiatan dalam bentuk presentasi atau poster, itu kita ambilnya 0-30%. Kalau memang tidak ada, maka kontribusinya itu adalah 0 ya. Kemudian aspek penilaian, nah ini yang akan saya nilai, saya dan Ibu Guru Pamong itu akan menilai Ananda dalam beberapa aspek. Yang pertama itu inisiatif mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan rangkaian program asistensi mengajar, kemudian level atau kemampuan berpikir kritisnya, kreatif, dan tingkat analisisnya, kemudian penampilan ini dalam hal ini adalah performance-nya. Akan saya dan Guru Pamong akan mensurvei Ananda, memonitoring bagaimana perkembangannya selama melakukan program-program kegiatan dalam asistensi mengajar. Kemudian kedisiplinan, ini juga penting. Kemudian kemampuan beradaptasi, dalam hal ini Ananda harus menyesuaikan dengan budaya yang yang berlaku di kabupaten atau daerah yang ditempati. Dalam hal ini adalah Bulukumba. Kemudian kemampuan teknikal, kemudian hasil kerja, ketekunan, kemampuan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Jadi di sini juga akan dinilai bagaimana Ananda melaporkan setiap kegiatan, kemudian kita memberi feedback. Kalau memang ada hal yang tidak bisa disampaikan, ya boleh diwakilkan kepada temannya. Kemudian atau bisa melalui tulisan, bisa. Kemudian kemampuan bekerja sama, ini juga akan kita nilai. Beberapa aspek inilah yang akan menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk bagaimana mengukur capaian program asistensi mengajar Ananda selama di lapangan. Gitu. Untuk penilaian akhir itu ada 2, seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Ibu Kaprodi, bahwa yang menilai itu saya selaku dosen pembimbing dan Guru Pamong, itu akan dibagi 2 seperti itu untuk asistensi mengajar. Tetapi kalau akan dikonversi ke mata kuliah yang 6 tadi itu ada laporan tersendirinya yang pastinya bobot setiap program dalam asistensi mengajar ini akan disesuaikan dengan mata kuliah atau karakteristik dari mata kuliah tersebut. Terima kasih untuk ini ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan sebelum saya masuk ke Bu Dr. Rahma? Bu Rahma? Halo, Bu Rahma? Waduh. Bu Rahma?
keluar ya Bu Rahmanya? Bu Rahma? Oh, keluar ternyata tadi. Kenapa ini Ibu Ketua IPM tak balik-balik gambarnya? Sorry bos, keluar kayaknya nih pemateri gue. Sudah masuk? Bu Dokter Rama? Bu Rahma sudah bergabung kembali? Maaf Bu, tadi ada kendala sedikit, maaf. Iya. Silakan lanjut. Baik, yang tadi sesi yang pertama sudah selesai, mungkin ada yang ingin ditanyakan mahasiswa atau bagaimana. Sebelum saya lanjutkan pada pembekalan terkait penyusunan atau pengembangan RPP yang berbasis PJBL. Kalau tidak saya share kembali atau saya share untuk materi terkait workshop RPP-nya ya. Ini yang penting. Baik, untuk materi selanjutnya, saya mencoba menunjukkan tentang bagaimana proses penyusunan RPP dengan model PJBL dan case method, atau dalam hal ini case based learning dalam program asistensi mengajar. Baik, penekanan daripada program asistensi mengajar dalam MBKM itu bagaimana nanti proses pembelajarannya atau dalam rangkaian proses akademik ke sekolah difokuskan bagaimana nanti rangkaian pembelajarannya itu adalah berbasis proyek dan berbasis kasus. Jadi salah satunya atau dalam serangkaian aktivitas nanti kita itu mungkin ada yang disesuaikan saja. Misalnya untuk KD ini akan berbasis PJBL dan beberapa KD berikutnya itu berbasis kasus atau CBL. Nanti kita akan pandu nanti sebagai dosen pembimbing dan Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini adalah Guru Pamong, juga akan membantu Ananda bagaimana menyesuaikan
konten-konten daripada materi fisika itu untuk disesuaikan dalam model-model pembelajaran, yaitu PJBL dan CBL. Nah, karakteristik kita lihat dulu secara umum bahwa PJBL penekanannya itu adalah menghasilkan produk atau karya sebagai hasil dari rancangan proyek. Itu ya. Sementara CBL itu adalah solusi yang ditawarkan. Ceritanya ini kan CBL adalah diawali dengan kasus. Nah, kasus ini ditawarkan akan kita menghasilkan suatu solusinya dalam bentuk karya. Seperti itu. Sehingga kategori PJBL dan CBL ini termasuk dalam kategori model pembelajaran yang menuntut bagaimana mengkonstruksi konsep-konsep peserta didik oleh dirinya sendiri atau berorientasi pada teori konstruktivisme menurut teorinya Vygotsky. Sehingga kemampuan yang dituntut dalam hal ini kepada mahasiswa yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam taksonomi Bloom itu kita berada pada kajian analisis yaitu C4, kemudian C5 dan C6 yaitu menghasilkan produk. Ya, sehingga create itu salah satu bagian daripada taksonomi. Memang kita kebanyakan mengkaji dalam level-level ini, yaitu level di C6. Sehingga tuntutannya, makanya mengapa mahasiswa-mahasiswa ini ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa memprogram program asistensi mengajar ini. Itu minimal IPK-nya, salah satunya itu minimal IPK-nya 3. Sehingga kategori 3 itu asumsinya bahwa mahasiswa ini telah dibekalkan bagaimana berpikir pada level-level tingkat tinggi. Kalau dihubungkan dengan taksonomi Bloom, itu analisis ke atas ya, seperti itu. Kemudian untuk project based learning, kita akan kupas satu persatu tentang model-model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu definisi. Nah, apa sih definisinya daripada PJBL atau pembelajaran berbasis proyek ini? Yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Jadi memang sasarannya nanti model pembelajaran yang kita terapkan adalah proyek, produk, menghasilkan produk sebagai hasil daripada kegiatan proyek. Sehingga aktivitas-aktivitas ini yang dilakukan dalam pembelajaran berbasis proyek ini yaitu mendukung daripada bagaimana menghasilkan produk tersebut, yaitu aktivitas eksplorasi tentunya, kemudian penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kemudian, PJBL ini menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara real atau real life situation, dalam situasi-situasi nyata. Contohnya apa kalau kita integrasikan atau kita aplikasikan dalam pembelajaran fisika misalnya. Misalnya adalah saat ini terjadinya COVID. Nah, apa sih peranan kita sebagai pendidik dalam bidang fisika? Misalnya Anda menghasilkan praktikum-praktikum eksperimen fisika yang menghasilkan bagaimana menangani COVID. Misalnya ventilator yang bisa menyaring daripada virus-virus yang artinya bukan secara keseluruhan, tetapi mungkin bisa meminimalisir daripada virus-virus yang bisa terkontaminasi. Seperti itu contohnya ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian PJBL memang dirancang untuk digunakan dalam permasalahan kompleks. Sehingga proses inquiry ini menjadi ciri khas dalam memunculkan pertanyaan dan membimbing peserta didik. Nah, pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen, terutama dalam prinsip sebuah disiplin yang sedang dikaji. Ada banyak hal yang kita kaji dalam project based learning ini atau pembelajaran berbasis
proyek ini, yaitu Anda harus dibekalkan tentang keilmuan riset, bagaimana penelitian dalam bidang pendidikan fisika. Anda dibekalkan nantinya mendesain praktikum, rangkaian alat praktikum yang bisa memediasi peserta didik di dalam mengkonstruksi pemahamannya. Kemudian Anda akan dibekalkan bagaimana mengembangkan bahan ajar, perangkat-perangkat pembelajaran mulai dari RPP, silabus, RPP, sampai pada jenis-jenis instrumen yang akan dikembangkan. Makanya yang dikonversi dalam program asistensi mengajar ini adalah yang relevan dengan kegiatan asistensi mengajar itu sendiri. Jadi intinya kita memprogram suatu program yang mana di dalamnya itu terintegrasi semuanya yang kita butuhkan dalam proses asistensi mengajar. Seperti itu. Kemudian PJBL merupakan investigasi mendalam. Jadi investigasi mendalam tentang topik dunia nyata atau real life. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Jadi mahasiswa, adik-adik juga akan dituntut bagaimana bisa membekalkan siswanya memiliki keterampilan dan kemampuan di dalam membangun atensi dan usaha-usaha yang real life untuk memunculkan permasalahan kemudian diselesaikan dalam suatu bentuk produk atau karya. Nah, apa saja elemen pembelajaran berbasis proyek ini? Ada 8 elemen yang Anda butuhkan, yang kita butuhkan dalam proses model pembelajaran PJBL. Yang pertama, saya mulai daripada in-depth inquiry and innovation sini ya. Artinya, project based learning ini memang membutuhkan kemampuan berpikir dalam level tingkat tinggi sehingga kegiatan inquiry yang mendalam dan untuk melahirkan inovasi-inovasi baru itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian tuntutan keterampilan abad 21 seperti tadi yaitu dari 4C, yaitu critical thinking, collaborative communication, and kreatif, itu kemudian akan kita kembangkan menjadi 6C. Dalam hal ini adalah communication and bagaimana menggunakan IT, seperti itu. Kemudian voice and choice by student, artinya mahasiswa akan dibekalkan bagaimana membekalkan siswanya untuk bisa menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan sebagai bentuk pertanggungjawaban daripada kinerja atau kerja proyek yang telah dihasilkan. Kemudian driving question yaitu keterampilan mahasiswa di dalam mendrive siswa-siswa untuk melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang memang merupakan satu bentuk istilahnya itu curiosity. Curiosity itu adalah rasa penasarannya siswa dalam menghasilkan sesuatu solusi atau masalah-masalah yang dia diangkat, kemudian bagaimana menghasilkan solusinya. Seperti itu ya. I need to know yaitu melakukan analisis situasi. Jadi analisis situasi apa-apa saja yang dibutuhkan untuk bisa sampai pada solusi yang akan ditawarkan untuk suatu bentuk daripada produk atau proyek yang dihasilkan. Kemudian significant content yaitu konten-konten yang sesuai, yang relevan, yang kita butuhkan terkait dengan pembelajaran materi atau konten pembelajaran yang kita ajarkan kepada siswa. Gitu. Kemudian public presentation artinya memberikan wadah kepada siswa nantinya di dalam proses pembelajaran itu mereka diberi kesempatan untuk mempresentasikan atau mempublikasikan hasil karya-karyanya, baik itu dalam bentuk, apakah itu dalam bentuk presentasi, boleh, apakah itu dalam bentuk pameran, ya boleh saja. Kemudian ada bentuk-bentuk lain yang mungkin Ananda itu bisa berinovasi sehingga melahirkan suatu pemikiran-pemikiran yang menjadi contoh bagi mahasiswa yang yaitu penentuan pertanyaan mendasar
Kemudian fase kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Fase ketiga yaitu menyusun jadwal atau rencana kerja. Keempat itu fase monitoring terhadap peserta didik dan kemajuan proyek. Fase keenam yaitu evaluasi dan refleksi kerja proyek. Nah, di fase pertama itu dimulai dari pertanyaan mendasar yang mana pertanyaan itu bukan, tetapi bagaimana upaya guru dalam mendrive siswa melahirkan suatu pertanyaan dari kasus atau kejadian-kejadian yang ditampilkan. Apakah itu bisa ditampilkan dalam bentuk video atau dalam bentuk media lain. Kemudian dari kasus itu siswa sendiri menghasilkan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu guru atau Anda mahasiswa sebagai guru dalam hal ini mendesain bagaimana rancangan proyek untuk kerja daripada pertanyaan tadi atau masalah tadi itu. Kemudian untuk melaksanakan proyek-proyek itu Anda susun jadwal, artinya kita sebagai guru dengan siswa diarahkan bagaimana menyusun jadwal dan kegiatan-kegiatan dalam apa ya istilahnya, bisa diistilahkan logbook ya, seperti yang nanti kita laksanakan logbook. Kemudian di fase keempat itu monitoring. Jadi guru atau saya sendiri juga sebagai dosen pembimbing dalam hal ini adalah kepada Anda sebagai mahasiswa, mahasiswa kepada siswanya nantinya. Itu memonitoring peserta didik dalam melakukan rangkaian kegiatan proyek-proyek yang akan dihasilkan. Kemudian menilai. Penilaian ini tidak boleh, bukan tidak boleh ya, penilaian ini sebaiknya menggunakan penilaian-penilaian yang variatif. Bukan hanya penilaian kognitifnya, tetapi lebih kepada penekanannya itu penilaian autentik. Seperti apa penilaian autentiknya? Ya disesuaikan dengan konten atau permasalahan materi yang diajarkan. Kemudian yang fase keenam yaitu evaluasi dan merefleksi. Dalam hal ini bisa dilakukan dalam bentuk presentasi yang akan yang diberikan kepada siswa. Artinya diberikan kesempatan merefleksi dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk pameran sehingga melihat kekurangan-kekurangannya itu menjadi bahan pertimbangan untuk materi selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini aktivitas dan pengalaman belajar saya sudah membuat sebagai bentuk kerangkanya nanti dalam mendesain aktivitas pembelajaran dalam bentuk RPP disesuaikan dengan tahapan PJBL. Ini adalah secara umum ya. Secara umum nanti ini diintegrasikan atau disesuaikan nanti dengan konten atau materi yang akan diajarkan di sekolah nantinya. Mulai dari fase pertama itu penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun rencana kerja, seperti itu ya. Apapun bentuk aktivitasnya ini sudah diuraikan. Silakan nanti mau dibaca sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami nanti kita akan ketemu lagi. Kemudian fase keempat itu monitoring, kemudian penilaian. Kemudian fase yang keenam itu mendesain perencanaan proyek. Nah, disinilah dalam tahapan keenam ini adalah evaluasi dari hasil daripada proyek itu akan menjadi bahan pertimbangan. Kemudian kita sebelum masuk ke sini ada yang ingin dipertanyakan pada mahasiswa terkait PJBL? Tidak ada ya? Baik. Berarti sudah paham ya. Nanti kita akan diskusi lagi. Kalau memang ada yang belum paham atau mungkin bingung apa yang ingin ditanyakan. Gitu. Nantilah. Kemudian kita lanjut saja ya ke bagian case based learning. Sebenarnya untuk case based learning ini ada irisan dengan bukan irisan, himpunan bagian daripada PBL. Jadi PBL itu lebih besar daripada case-based learning. Karena dalam teori kompleksitas permasalahan atau problem, case-based learning itu bagian daripada bagian kecil daripada
PBL sendiri. Tetapi dalam hal ini case-based learning juga memiliki ciri khas tertentu bagaimana penyelesaian masalah-masalah atau memberikan solusi-solusi dari masalah dari berbagai yang diambil dari berbagai media sebagai bentuk informasi atau data-data yang akan dirangkum sebagai bentuk solusi daripada permasalahan yang diberikan kepada siswa. Gitu. Baik, definisi daripada CBL itu sendiri adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa yang menggunakan kasus sebagai pemancing proses berpikir. Jadi ada kasus yang diberikan, kemudian dari kasus itu siswa diajak berpikir. Apa mungkin bisa ditayangkan dalam bentuk cerita atau video, terserah bagaimana kreativitas Ananda nantinya dalam pembelajaran. Kemudian poin yang penting daripada CBL ini adalah mempersyaratkan siswa memiliki pengetahuan terkait materi yang akhirnya dapat digunakan untuk membahas kasus tersebut. Nah, apa yang menjadi komponen pembelajaran case-based learning ini adalah ada 3 komponen yang kita butuhkan. Yang pertama itu kasus itu sendiri, kemudian yang mana kasus-kasus yang diangkat itu adalah kasus yang real life, artinya yang sesuai dengan keadaan siswa. Misalnya di sana mungkin sebagian besar anak-anak di sana senang atau suka membuat kapal model kapal semacam souvenir dari kapal pinisi. Nah, itu Anda bisa tanyakan gitu. Kasus apa yang bisa diangkat dari kapal pinisi itu? Mungkin bisa diceritakan keseimbangannya kah? Atau bisa diceritakan volumenya dari bagaimana merancang itu sehingga dia tidak terbalik ketika dia berlayar, atau memperhitungkan kecepatan angin dengan analisis konsep-konsep Bernoulli. Nah, itu Anda hubungkan nantinya seperti itu. Kemudian kesiapan siswa. Nah, sebelum melakukan CBL ini, Anda harus tahu persis tentang kesiapan siswa dalam melakukan CBL. Artinya, apakah siswa sudah memiliki konsep awal tentang konsep-konsep yang akan Anda sampaikan, sehingga tidak ada miss antara konsep awal yang telah dimiliki dengan konsep yang akan disampaikan, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan dengan baik. Kemudian kelas untuk diskusi, ya pasti ya, kelas untuk diskusi Anda manage bagaimana kelasnya, apakah dia dalam bentuk di luar kelas berkelompok atau di dalam kelas, itu nanti terserah gurunya, terserah Ananda, tetapi juga dengan mempertimbangkan yaitu safety daripada siswanya, kemudian kondisi kondisi siswanya, kemudian konten yang terutama itu kontennya. Jangan karena konten yang sederhana kemudian Anda outdoor-kan, artinya Anda lakukan di luar kelas. Tetapi bagaimana itu nanti berdasarkan kompleksitas masalah disesuaikan dengan pemilihan teknik-teknik pembelajarannya. Seperti itu. Kemudian di sintaksnya, seperti tadi PJBL punya sintaks, maka di CBL juga punya sintaks tersendiri. Yang pertama, tahap pertama itu menetapkan kasus. Jadi yang menetapkan kasus di sini adalah guru. Guru bersama siswa melalui proses penayangan video. Jadi setelah ada Ananda nantinya sebagai guru memfasilitasi siswa dalam bentuk video, menayangkan video, ditetapkan bahwa kasusnya adalah seperti ini. Dari situ kita melakukan analisis kasus. Dari kasusnya ini, dari proses analisis, untuk melakukan analisis kan kita butuh nih banyak informasi dalam menghasilkan solusi. Nah, kemudian dari situ informasi-informasinya ini yang bisa mengkonstruksi daripada pemecahan masalah dari kasus-kasus yang telah dimunculkan tadi. Kemudian menentukan langkah penyelesaian masalah, membuat kesimpulan, kemudian masuk ke presentasi hasil dan perbaikan. Ya kurang lebih mirip, tetapi fokus daripada CBL tadi adalah solusi sebagai bentuk karya atau hasil yang
hasil pembelajarannya. Nah, ini aktivitas dan pengalaman belajar. Di tahapan PJBL ada juga langkah pertama, seperti apa aktivitas pembelajarannya. Misalnya ini, langkah pertama menetapkan kasus. Jadi aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru yaitu dan siswa yaitu mengoreksi pengetahuan awal peserta didik, kemudian menyajikan kasus, memotivasi peserta didik. Nah, langkah kedua itu menganalisis masalah, yaitu membantu dan membimbing peserta didik dalam mengorganisir dan mengidentifikasi masalah. Di langkah ketiga mengumpulkan informasi, yaitu mendorong peserta didik mengumpulkan berbagai informasi, baik itu dari sekian media yang ada, misalnya melalui internet dan segala macam lah informasi-informasi yang bisa Anda lakukan. Kemudian yang langkah keempat itu menentukan langkah penyelesaian. Dalam hal ini adalah mendrive siswa bagaimana menentukan strategi untuk menambah informasi dalam pemecahan masalah gitu. Kemudian di tahap kelima yaitu kesimpulan. Nah, di sini di tahapan ini adalah mengarahkan peserta didik untuk membuat suatu kesimpulan dari hasil diskusi penyelesaian masalah. Itu ya. Kemudian di langkah keenam yaitu presentasi. Dalam hal ini ada pun aktivitas pembelajaran yang bisa kita lakukan, yaitu memandu peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian mendorong peserta didik untuk saling memberi masukan, kemudian mengorganisasikan waktu presentasi peserta didik. Jadi sebagaimanalah artinya proporsi-proporsi waktu itu bisa mewakili dari setiap aktivitas pembelajaran siswa gitu. Kemudian di langkah ketujuh yaitu perbaikan. Nah di tahap ini atau di bagian langkah perbaikan ini aktivitas pembelajarannya bisa Anda mengajak peserta didik untuk terlibat dalam melakukan refleksi. Yang kedua itu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Seperti itu barangkali. Kemudian adapun komponen RPP untuk ini juga sebenarnya menjadi kontroversi bagi saya pribadi saja. Artinya RPP yang menurut Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu menekankan pada RPP bentuk one page ya. One page artinya satu halaman untuk memenuhi seluruh tiga komponen. Dalam hal ini adalah komponen yang dimaksud pelengkap RPP itu sendiri, komponen inti yang mana komponen inti itu termasuk tujuan pembelajarannya, kemudian kegiatan pembelajarannya dan asesmennya, seperti itu. Kemudian untuk versi yang full page yang selama ini mungkin Ananda sudah lakukan, itu mulai dari identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, materi, submateri, tahun pelajaran, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran serta penilaian. Nah, adapun yang untuk contoh RPP full page yaitu one page itu Anda bisa peroleh dari berbagai sumber. Ini contohnya, nanti saya tunjukkan untuk contoh RPP yang dalam bentuk fisika. Nanti ini setelah ini ya. Sumber belajar yang bisa Anda gunakan, saya pikir dalam era digital ini, Anda bisa berkreasi ya. Banyak hal yang bisa Anda lakukan, yang Anda bisa buat, atau Anda bisa jadikan sebagai sumber belajar, baik dari itu dalam bentuk soft maupun dari dia hardnya. Mungkin dalam softnya ini mungkin dalam bentuk e-book atau e-modul, kemudian dalam bentuk hardnya ya media cetak seperti itu mungkin. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab.
Baik, terima kasih Bu Dr. Rahma atas penjelasannya. Bapak, ada Bapak nih? Saya ada Pak Maruf kah? Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, itu tadi pembekalan untuk pelaksanaan asistensi mengajar di sekolah. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mungkin ada, ini sekaligus kita share dengan Ibu Kepala Sekolah, apakah yang disampaikan Ibu Rahma tadi itu kira-kira memungkinkan dilaksanakan PJBL, apalagi ini virtual ya, ataukah seperti apa Bu Kepsek? Khususnya juga tadi tentang RPP one page itu, apakah yang diterapkan di sekolahnya Ibu masih seperti itu, ataukah masih yang bersusun-susun itu? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, saya sedikit menginformasikan ya Bu Lena bahwa di sekolah kami itu sama konteks sekarang. Dan menurut informasi terbaru ini mungkin hanya 1 pekan, maksimal mungkin 2 pekan kita ini daring, selebihnya sudah luring. Karena sudah ada saya lihat di share kemarin untuk dari Pemda itu zona-zona untuk beberapa kecamatan. Dan alhamdulillah sekolah kami itu dapat zona hijau. Jadi untuk tadi untuk RPP-nya, saya pikir sama saja. Di sekolah kami juga sebenarnya kami bebaskan guru mau pakai model seperti apa. Dan untuk RPP juga sudah 1 halaman itu kita terapkan. Jadi di sana hanya ada tujuan, prosesnya, dan asesmennya. Jadi seperti itu Bu. Untuk efektifnya belajar anak-anak kita itu mulai dari tanggal 19. Karena 1 pekan ini masih tahap MPLS. Gitu ya Bu. Jadi artinya di sini bisa ditekankan nanti mahasiswa itu nantinya versinya one page atau versi lengkap ya. Tetapi kalau misalnya di one page untuk model PJBL itu nanti tidak bisa terurai secara detail apa-apa aktivitasnya dan bentuk karya yang akan dihasilkan itu memerlukan beberapa page. Jadi mungkin bisa diberi kebijakan Bu ya. Iya, tidak masalah karena istilahnya begini, itu kan one page, istilahnya semacam sosialisasi. Tapi kami juga tidak membatasi guru kami terus terang di sini one page, tapi ya banyak page juga karena di asesmen otomatis tidak bisa kalau one page semuanya terlampir ujung-ujungnya juga. Karena masalah saya pikir yang penting target kami adalah indikator yang ingin dicapai setiap kali pembelajaran itu tercapai. Ya, saya pikir seperti itu. Tidak masalah. Karena memang kalau langkah-langkah untuk PJBL 1 halaman ya susah juga sih. Iya, tidak masalah, tidak masalah. Kuncinya adalah apa yang ingin kita capai di proses itu tercapai. Betul. Ya, tidak masalah. Bu Kepsek, mungkin masih ada Bu Dr. Rahma? Saya ingin menekankan bahwa tagihan kita di sini adalah berupa video Bu Kepsek. Jadi nanti mahasiswa mengajar, saya sebenarnya lebih nyaman, lebih terarah kalau misalnya pembelajarannya itu tatap muka, karena ini prosesnya di sana itu harus dalam bentuk video. Tapi kalau memang tidak memungkinkan nanti ya boleh buat harus virtual. Tapi mudah-mudahan nanti harapannya Pak Bu Kepsek tadi 2 minggu ke depan sudah bisa tatap muka karena sudah hijau, berarti kami berangkatkan mahasiswa ke sana. Mungkin tidak lama, beberapa kali pertemuan supaya bisa memang terekam bagaimana proses PJBL itu dengan case method itu. Oke, siap. Dan Bu Dokter silakan. Atau ada Bu Asmi sebagai selaku penanggung jawab silakan. Kalau ada mau disampaikan silakan Bu. Sebenarnya penanggung jawab kita adalah Ibu Asmi, Ibu Dokter Amin. Ibu Asmi SPD MPD. Kalau ada kalau ingin ditambahkan silakan Bu. Atau ada tim lain Bu Rizka, Ibu dosen juga masih ada yang standby ternyata. Ibu Ari silakan. Pak Dian. Bu Ketua UPM, siapa tahu ada tambahan Bu? Halo Bu Ketua. Tidak ada perhatikan masing. Bu Salwa, ada Bu Salwa juga yang saya lihat. Silakan kalau ada tambahan.
Kalau dari saya Atau ada pertanyaan? Bu Asmi, silakan. Ini penanggung jawab di asistensi mengajar. Kalau dari saya, Bu, sepertinya tadi penjelasan dari Bu Dr. Rahma sudah sangat komplit nih. Oh, begitu. Mana gambar tak? Supaya anak kenal juga Bu Kepsek. Di atas mobil, Kak, Bu. Oh, ada apa, Ji? Bu Kepsek juga tadi di atas mobil, Ji. Saya perkenalkan ini Bu Kepsek. Ini penanggung jawab kita di program asistensi mengajar Bu Asmi SPD MPD. Jadi sudah komplit ya, sudah aman ya. Pasukan cewek saya lihat ini. Hebat. Semuanya masuk sini. Serba cewek-cewek cantik. Nanti di situ yang jomblo kasih kenal Ki Bu Kepsek. Namanya. Dr. Rahma yang membekali. Terima kasih Bu Kaprodi. Ada lagi Bapak, tidak ada Bapak, ada Pak Dian. Bapak Ibu ada, silakan kalau ada tambahan. Ini dari tadi saya sampai nih Bu Ketuaku ini. Bu Ketua, halo. Bu Ketua UPM. Bagaimana Bos, aman? Tidak connect kayaknya. Saya kira itu ya, saya ulang kembali. Ada 3, punya tekmen matematika, fisika. Oke bos, siap. Berarti prodi fisika ini ditigakan Ibu ya, bukan diduakan. Oke. Kembali ke tim ke apa namanya untuk Cahya, Ningsi sama siapa lagi itu? Cahya, Cindy dan Anissa. Nanti proses membelajarkan siswa tak di sana di SMAN 17 harus berbasis PJBL ya. Jadi kalau misalnya belum paham tentang seperti apa itu PJBL, bisa berkonsultasi langsung dengan Ibu Dr. Rahma dengan Ibu Kepsek. Ya, Ibu Kepsek itu guru pemontak juga, guru fisika juga, sama-sama kayak orang fisika. Saya pikir ini PJBL tidak terlalu susah kalau dalam konteks fisika ya, karena rata-rata materi-materi kita di fisika itu harus mengarah ke situ, harus ke PJBL, apalagi kalau tingkat SMA. Bu Kepsek boleh tahu nanti ini mahasiswa kita ngajar kelas berapa? Bisa kelas 10, 11, 12 semua saya punya. Oh gitu. Kalau begitu terserah suka. Saya pikir kan 3 orang, jadi ya masing-masing satu tingkatan lah. Masing tingkatan ya Bu ya. Oh gitu, siap. Baik, saya kira ini sudah 11:30. Aman mahasiswa? Jadi sedikit dulu Bu Kaprodi, nanti ada yang ingin saya sampaikan untuk mahasiswa. Penekanan dari program ini salah satunya adalah sebelum Anda ke lapangan itu ada bagian kita melakukan simulasi untuk pemantapan betul apakah benar Anda menguasai PJBL itu, sehingga apa yang akan disampaikan kepada siswa itu betul-betul bisa dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak langsung. Jadi setelah mengembangkan perangkat, mereka simulasi, semacam micro teaching lah Bu. Jadi setelah itu mereka langsung implementasi. Gitu. Boleh. Iya. Jadi kalau misalnya nanti Bu Rahma dengan mahasiswanya ingin simulasi, saya akan koordinasi dengan pihak micro teaching supaya bisa dipakai. Nanti tinggal koordinasi dengan saya kapan mau dipakai. Siap Bu Kaprodi. Jadi setelah hari ini saya serahkan sepenuhnya mahasiswa ini ke Bu Dr. Rahma untuk seperti apa sih ke depannya. Yang jelas mudah-mudahan harapan kita ya semuanya berjalan lancar, harapan kita. Ada lagi Bu? Cukup untuk saat ini Bu. Saya pikir cukup. File presentasi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rahma segera kami share di grup mahasiswa dan Ibu Kepsek. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa dikontak langsung beliau. Saya kira beliau itu welcome saja untuk kita semua. Begitu juga untuk mahasiswa ya. Saya pikir cukup. Kita tutup saja Bu Dokter. Saya yang tutup ya. Sebaik Kaprodi. Baik, saya
ingin mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah atas kesetiaannya. Ini diundang ke Makassar ada, diundang virtual ada. Terima kasih Luar banyak. biasa ini Ibu Kepsek. Terima kasih Ibu Kepsek. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rama sudah membekali kita semua seperti apa sih pelaksanaan asistensi mengajar nanti. Ibu penanggung jawab, Ibu tim semua, terima kasih. Ibu Ketua UPM, terima kasih banyak sudah mentigakan fisika hari ini. Gitu memang kalau orang sibuk deh. Mudah-mudahan ada makan siang di UPM. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Ibu Bapak dosen fisika, Ibu Salwa, Ibu siapa lagi yang ada? Ibu Ari, Pak Dian ada. Ya Bu. Ya, terima kasih, Bro. Ini kandidat dokter kita ini, Ibu Salwa, Ibu Salwa dengan Pak Dian. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangan, khusus untuk spesial untuk mahasiswa. Nanti grupnya akan ditambahkan dosen pembimbing dengan guru pamongnya. Baru saya kontrol. Oke, tidak ada masalah. Cindy, aman? Aman, Bunda. Cahya? Cahya aman ya? Anissa? Anissa, aman ya? Baik, kalau begitu mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup kegiatan pembekalan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, bilai pisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar ya, kita foto bersama dulu. Keluar, kita foto bersama dulu. Harbi dikontrol. Mau diaktifkan kameranya? Bu Salwa belum aktif kameranya. Bu Ketua UPM juga, aduh, keluar kising. Cahya belum aktif kameranya. Cahya? Ya, Cindy juga aktifkan kameranya. Cindy. Cindy sudah aktifkah itu? Belum, Pide? Kan laptop ini sini dia. Ya. Di ruang gelap itu Bu Cindy. Senang dia di ruang gelap. Oke, kita foto bersama dulu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bisa live dari sekarang. Oke, saya izinnya. Assalamualaikum. Ya, sudah isi absen semua mahasiswa? Sudah isi absen? Oke. Sudah, Bunda. Ya. Sudah, Bunda. Sudah bisa keluar. Ini Kentara ini yang terlambat keluar berarti pasti tidak ada tempatnya. Oh, Bu Salwa. Tuh, tidak ada tuh. Bu Ari juga tidak ada tuh. Pak Bahri, terima kasih banyak Pak. Link Zoom-nya ini sebenarnya diperoleh dari PGSD. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Kaprodi. Bagaimana Kak, kita keluar dulu atau kan ini jadi pakai sebentar di jam 1:30? Iya.